warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifsah Jana dengan NIM A501241137. Saya dari program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Nah, di sini saya akan memaparkan materi pendekatan dalam bimbingan dan konseling keluarga. Nah, sebelum masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan apa itu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses perkembangan individu. Di dalam keluarga, individu belajar nilai, norma pada komunikasi, serta pembentukan karakter. Namun, dinamika kehidupan modern seringkali menimbulkan berbagai permasalahan keluarga. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan karakteristik bimbingan dan konseling keluarga. Bimbingan dan konseling keluarga merupakan salah satu bentuk layanan konseling yang menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan sistem yang saling berinteraksi. Nah, materi kedua yaitu pendekatan dalam bimbingan dan konseling keluarga. Yang pertama itu pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral dalam bimbingan dan konseling keluarga dalam berlandasan pada teori belajar yang menekankan bahwa perilaku individu terbentuk melalui proses pembiasaan, penguatan, dan interaksi dengan lingkungan. Dalam konteks konseling keluarga, pendekatan behavioral memfokuskan perhatian pada perilaku nyata yang muncul dalam relasi antar anggota keluarga, seperti pola komunikasi yang disfungsional, perilaku afektif, atau kurang keterlibatan orang tua dalam pengasuhan. Nah, yang kedua itu pendekatan konstruktivitas. Pendekatan konstruktivitas memandang permasalahan keluarga sebagai hasil dari konstruksi makna yang dibangun oleh individu dan keluarga terhadap pengalaman hidup yang mereka alami. Pendekatan ini menekankan bahwa relasi sosial bersifat subjektif dan dibentuk melalui proses kognitif serta interaksi sosial. Nah, yang selanjutnya itu pendekatan naratif. Pendekatan naratif merupakan pendekatan yang berkembang dari paradigma konstruktivitas dan menempatkan narasi atau cerita kehidupan sebagai pusat intervensi konseling. Nah, selanjutnya itu pendekatan integratif. Pendekatan integratif dalam bimbingan dan konseling keluarga merupakan pendekatan yang mengombinasikan sebagai teori dan teknik konseling untuk menjawab kompleksitas permasalahan keluarga. Nah, materi selanjutnya yaitu penerapan pendekatan behavioral, konstruktivis, naratif, dan integratif dalam proses bimbingan dan konseling keluarga. Penerapan pendekatan dalam bimbingan dan konseling keluarga harus disesuaikan dengan karakteristik permasalahan latar belakang keluarga serta tujuan konseling yang ingin dicapai. Pendekatan behavioral, konstruktivis, naratif, dan integratif memiliki fokus dan strategi intervensi yang berbeda namun dapat diterapkan secara kontekstual dalam politik konseling keluarga untuk mencapai perubahan yang optimal. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi saya. Kesimpulannya yaitu bimbingan dan konseling keluarga merupakan layanan profesional yang berorientasi pada keluarga sebagai suatu sistem yang saling berinteraksi. Permasalahan yang muncul dalam keluarga tidak dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan sebagai hasil dan dinamika hubungan antar anggota keluarga.
Oleh karena itu, bimbingan dan konseling keluarga bertujuan membantu keluarga memahami permasalahan, memperbaiki pola komunikasi, serta menguatkan keberfungsian keluarga secara menyeluruh. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're